Ini masih hangat nih lagi diserang nih aku nih Instagram aku nih. Kalau Lester bukan fans, jadi tentara Rusia. Kalau kenapa kenapa diserang di Instagram lo? Oh, baru kemarin. Iya, kenapa? Hai guys, seneng banget kali ini akhirnya ini ya teman satu wilayah ya, walaupun berbeda harga di kontrak ya, cuma ada persamaan kami asal kalian tahu, sama-sama suka pakai rok pendek saya. Dan kami berdua cantik bukan dari Tuhan, dari dokter. Itu sudah. Iya, kan karena kalau Sarwenda, Iya. Sandra Dewi, Luna Maya cantik dari lahir saya. Kalau kita cantik dari dokter. Sambut sama-sama adek gue, Kiki Saputri. Makasih ya cantik. Gue tuh ngejar Kiki lama loh, tapi dia straightforward dan being honest. Dia bilang, Kak, aku lagi sibuk banget, kemarin lamaran ya. Lamaran, iya. Iya, dan dia keeping her word. Dia bilang abis lamaran gue janji datang ya Kak. Oke, datang loh. Padahal rumahnya sama gue itu deket banget nih. Kita bisa janjian di Pecel Lele Kalimalang nih saya. Gaya-gaya gak ada Ria. Gilda deh. Jauhan. Gimana? Itu pemain. itu doang. Yang isinya gak digoyang ya. Wow, Kiki orang kaya Jatiwaringin. Amin, belum dong. Masih ada Melanie Ricardo soalnya di situ. Tenang, gue masih nomor 2, Irfan Hakim. Iya. Tapi seneng ya ngelihat Kiki tuh, maksudnya gini, gue kan melihat lu tuh progres lu, metafora lu dari segi fisik sampai dari segi rekening sampai dari segi karir semuanya berubah, iya kan? Emang orang tuh makin kaya makin cakep ya Ki? Oh iya ya. Harus jujur. Serius? Apa perubahan di badan lu sekarang? Gue lihat makin menter lu. Secara fisik? Secara fisik? Lebih kurus pasti. Lebih kurus pasti. Ke dokter apa olahraga apa makan apa? Ke dokter. Ke dokter. Tapi sama olahraga juga. Sekarang lagi gencar-gencar lagi pengen olahraga biar ininya kebentuk. Karena kan kalau dari dokter nggak ngebantu pembentukan. Cuma bantu ini aja ya, maksudnya ngurangin. Iya. Kenapa sampai akhirnya lo gini? Karena lo kan udah lucu. Orang tuh ekspektasinya, bahkan dulu ya Ki, mohon maaf nih, di awal karir lo tuh memulai, lo tuh sering disamain sama Adul. Betul. Gua dulu sering disamain sama almarhumah Bunda Dorce. Iya, tapi alhamdulillah kita bersenang dong, karena iya dong. kita titisan senior kan akhirnya. Yes, bener. Tapi sekarang makin lama makin gak mirip Adul, makin menggila sekarang ya kan? Kayak Komeng ya. Ya, nggak, tapi kenapa akhirnya lo memperbaiki atau mempercantik appearance lo, penampilan lo? Karena orang kan ekspektasinya Kiki mah udah lucu juga udah laku gitu. Tapi kan sebenarnya kita balik lagi kalau kita kan wanita seutuhnya gitu ya. Kadang-kala dulu pengen juga jadi cantik tapi kan nggak ada waktunya. Ya kan? Karena time is money ya. Kalau sekarang kan akhirnya karena ada kesempatannya dan banyak endorse-nya. Nah benar. Kalau ada kesempatan ya kenapa nggak kita sikat aja. Iya, gitu. tapi kalau lo ngaca sekarang jujur, lo ngerasa jauh lebih cantik gak dibandingin dulu? Ada nggak perasaan, gila cakep gue sekarang? Ada nggak? Wah setiap hari gue ngomong gitu. Sama, gue juga. Ya, oke. Terus Ki, apakah sekarang karena pengaruh sudah punya pasangan, jadi kayak pengen lebih merawat diri? Karena kalau gue lihat pasangan lo tuh orangnya kalem, mas jenggotan manis, ya kan? Terus anak orang kaya. Apakah lo mempercantik diri gara-gara dia? Enggak, sebenarnya dulu mempercantik diri tuh udah dari sebelum dia. Oh. Karena jujur nih Kamel ya. Iya. Ini kita cerita zaman dulu ya Ki. Bahkan nggak usah zaman dulu ya, sama mantan aku yang sebelumnya itu aku insecure banget. Itu masih zaman imperfect. Oke, masih aku gemuk, kan cabi, badan, terus ini masih jerawatan, bener-bener kayak dulu mah aku ya tapi pede-pede aja. Cuma ternyata tuh aku tahu selera dia tuh sukanya sama cewek yang putih, kurus, gitu. Tapi sayang sama lu, gitu ya? Mudah-mudahan. Nggak, tapi tipe ideal dia sebenarnya seperti itu. Tapi itu kan kayak ya sebagai seorang pasangan kayak kita juga pengen jadi versi terbaik buat dia maupun buat aku. Yes. Satu hal yang ketika aku akhirnya mencoba untuk diet olahraga, ternyata kok gue ngeliat diri gue beda ya, kok gue cakep ya. Betul. Itu dia termotivasi, terus ngeliat dia juga, kok dia jadi makin sayang ya. Iya. Nah gitu, ternyata kan gak jodoh. Gak jodoh ternyata. Kan lumayan pukulan tuh Ki, lu pacaran udah lumayan lama, lumayan intim, serius. Dan kalau gak salah dia sempat jadi manajer lu kan dulu kan? Iya, manajer. Maksudnya berarti kan udah involve-nya cukup dalam gitu. Gimana akhirnya, kan banyak orang yang akhirnya pada saat udah berharap pengen menikah terus gak jadi, and then akhirnya banyak yang jadi narkoba lah, jadi rusak, jadi gemuk lah, apa segala macam karena makan. Tapi lu malah
malah berbalik gitu, karir lo makin bagus gitu? Aku tipe yang pendendam soalnya. Kayak gue buktiin nih, Iya, sama lu gue that's akan good. semakin baik. Tapi dalam arti positif ya, maksudnya. Iya. Ya aku nggak akan menjadi orang bodoh untuk balik malah menghancurkan diri sendiri. Aku malah akan buktiin bahwa aku bisa survive, karirku Iya. insya Allah amin semakin baik. Aku Iya. juga penampilan aku akan semakin jaga gitu. Jadi sekarang makan tuh dijaga banget Ki? Enggak juga sih. Tapi diet iya? Iya, cuman karena udah kebiasa diet ngurangin porsi jadinya ya udah kebiasa. Tapi kalau ngejaga enggak sih. Lu tuh termasuk salah satu bukan komedian, stand up komedi yang saat ini paling laku. Bisa dibilang. Kenapa menurut lu resepnya karena gini? Sekarang semua orang pengen jadi stand up komedi, benar gak? Karena melihat era stand up komedi sekarang ini make so much money gitu. Apa yang bikin Kiki Saputri akhirnya bisa menjadi salah satu stand up komedi atau komika termahal? Hah? Kata siapa? Iya dong, Mahal. iya dong. That's what I heard from EO. Ya ketahuan. Gini, terlaku deh, terpaling banyak job. Kenapa? Apa yang akhirnya bikin lo tuh resepnya apa bisa? Kan yang mulai tuh banyak loh yang perempuan komika juga, right? Kalau itu aku nggak tahu ya. Kalau aku sering banget bilang sih, yang aku jalanin adalah prinsip dari Bang Panji Pragiwaksono. Panji. Dia tuh waktu aku jadi finalis Suca, pas di karantina tuh dia isi materi. Terus dia bilang kayak kalian tuh boleh menguasai kalian tuh boleh menguasai satu senjata di stand up komedi. Oke. Contoh kan kayak Bang Uus, dia jagonya one liner, Iya, langsung patah nge-punch, plesetan gitu. iya. Ada yang jago misalnya kayak Bang Ajis Dua Ibu, dia jago nge-riffing penonton. Ada yang jago storytelling. Iya. Lu bagus banget menguasai satu senjata, tapi akan lebih bagus kalau lu bisa menguasai banyak senjata. Akhirnya ketika ada kesempatan yang datang, itu aku Iya. usahakan semaksimal mungkin. Jadi lo belajar? Betul, termasuk MC. Wow. Salah satu orang yang aku jika tolak ukur MC adalah Anda. Gue? Wow, thank you Loki. Kita pernah satu acara kan, Anda nge-MC, aku stand up. Gue lihat itu cara nge-MC gimana sih bisa lucu. Waktu yang online? Iya. Yang lo kopit? Iya. Lo kan sering kopit. Sama sama gue. Tapi lu juga salah satu komika yang, tapi gini, kalau gue kan sekarang udah semakin, gue udah 41 tahun Ki. Jadi misalnya ngeliat Kiki Saputri, I'm 41. Gue tuh, tadi gue makanya ngomong sama Hairi, gue tuh bilang, lu umurnya berapa? Dia bilang dia 30 tahun, lu 29 kan. Gue tuh 41, jadi gue tuh bedanya lumayan jauh kan sama lu. 11 tahun ya berarti gue. percaya. Beneran? Tadi kan masih 40. Udah 4, gue buka nih perut gue. Mungkin kalau dari luar gak kelihatan ya, tapi kalau udah perut kebuka pasti kelihatan Ki 40-nya. Nggak, tapi menurut gue gini, kan gue sama Ayu Dewi gitu sering ngebahas ini siapa komedi-komedian. Walaupun kita beda jalur sebenarnya, lo kan komika gitu. Tapi menurut gue gini, lo tuh punya warna yang memang gue tidak bisa masuk ke situ. Warna lo tuh adalah lo berani ngerosting karena memang lo seorang komika ke politikus-politikus. Which is I adore you. Tapi kalau gue udah di tahap, ya that's your way, that's your color gitu. Gue dengan warna gue, mungkin gue tidak punya nyali segede lu gitu kan. Pertanyaan gue berikutnya, kenapa lu bisa punya nyali untuk ngerosting di awal-awal? Mungkin kalau sekarang kan you get used to udah ya. Di awal-awal kenapa lu punya keberanian untuk ngerosting sih? Ini orang-orang pemerintahan lo Ki. Dan sorry tuh lu bukan anak siapa-siapa. Iya. Right? Dan gak punya backingan siapa-siapa. Yang paling backing lu siapa Ki? Backing soda. Iya. Ngembang doang. Dader anak siapa gini. Iya kan? Tapi kenapa lu berani punya nyali? Ya, mungkin karena ditempa sama hidup yang susah dari dulu. Sehingga kan modal yang kita punya, kita modal harta nggak ada. Betul. Jadi modal orang dalam nggak punya. Yang kita punya cuma modal keberanian sama kenekatan doang. Bener. Karena susah ya Ki? Iya. Wow. Maksudnya kan if we never try, we never know. Asik. Artinya Kamel, artinya. Oke, paraquin gitu. Jadi kalau karena emang udah keadaannya begitu, mau nggak mau ya cuma nekat ya. Iya, ketika ada kesempatan buat ngerosting, Iya. ya udah ambil dulu aja. Iya. Apa yang terjadi kemudian, ya biarkan Tuhan yang bekerja gitu kan. Tapi jujur deg-degan nggak pada saat awal pertama kali harus ngerosting orang pemerintahan? Lah mau meninggal, sumpah. Udah Wow. di belakang panggung udah getar, udah kayak waktu sebenarnya kan roasting ini kan awalnya nggak sengaja kan. Iya. Oh. Dari Pak Fadlizon dulu awalnya tuh pertama kali sebelum ke menteri-menteri Bu Susi itu kan Pak Fadlizon karena niatnya cuma stand up berdasarkan tema. Oke. Bintang tamunya Pak Fadlizon, temanya tuh berat banget. Peran diplomasi Indonesia sebagai negara yang bebas aktif dan non blok dan apa kayak gua bahas apa nih? Apa? Terus aku tanya siapa bintang tamunya Pak Fadlizon. Dari situ kayak mendingan gue stand upin tentang beliau. Oh, lu cari materi dah tuh. Karena beliau adalah seorang diplomat tugasnya Iya. adalah ngapain dia gitu-gitu aku cari tahu. Nah akhirnya aku
aku upload di YouTube aku dengan bilang roasting Pak Fadlizon sampai pucet. Dan setelah orang familiar dengan istilah roasting. Oke. Lagi lah yang kedua. Oke. Tiba-tiba langsung menteri dijajarin. Suruh nge-roasting. Iya. Wow. Nah, dari situlah baru modal nekat itu aku pakai. Oke. Boleh tips deh Ki, belajar untuk mempersiapkan materinya itu. Artinya kan lu mencari tolak ukur dong dan mempertanyakan ke diri lo. Ini kalau gua keluarin as a comedian nih, ini kalau gua keluarin jokes ini dia tersinggung nggak ya? Karena gue tahu lu tuh sebetulnya anak baik, anak yang punya adab, ngerti gak? Maksudnya bukan cuma sekedar ngomong gitu. Menurut gue lu tuh punya adab, lu tuh menjaga pada saat lu roasting, lu juga menjaga perasaan. Batasan. Betul, nggak hajar bleh atas nama komedi ya gitu. Bagaimana caranya supaya lo tahu bahwa oke, ini masih cocok, ini masih enggak? Observasi. Pertama itu yang pasti harus dilakukan saat roasting adalah observasi. Makanya nggak bisa ditembak dadakan. Oh, gitu. makanya tadi gue bilang, Ki coba dong Ki roasting, jangan dadakan Kak. Lo bilang iya. Pas kamu ulang tahun undang aku dah. Oh, jadi lu udah siapin gitu ya. Karena pertama tahap yang paling sulit adalah buat aku observasi. Kita ngumpulin fakta-fakta segitu banyaknya entah dari Google, dari Instagram gitu kan. Kita kumpulin dan itu pun belum tentu bisa langsung dipakai semua jadi materi. Apalagi kalau harus di roasting 5 orang. Iya. Fakta dia. Kita kumpul, kita saring lagi. Fakta yang mana yang oke, yang mana yang kayaknya terlalu receh, yang mana yang kira-kira terlalu pedes. Disaring lagi baru dibuat jadi materi. Abis dibuat jadi materi dibaca lagi. Udah oke belum? Abis itu dihafalkan. Terus belum sampai situ Kak Mel, kita lihat lagi secara flow. Kalau ada 5 orang berjajar, kira-kira yang mana duluan, baru kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu ritme itu juga ada permainannya ya, Bo? Iya dong. Karena sebenarnya guys, ini sekadar sharing ya, bahwa komedian tuh sebetulnya hampir sama dengan pemain bola, bener gak? Lu tuh harus tahu timingnya dan gak boleh rebutan. Ada yang ibaratnya ngumpanin, ada yang ibaratnya harus ngegolin, ya kan? Jadi udah ada bagiannya sendiri-sendiri gitu. Nah, jadi gue pernah lihat waktu itu di reels lo lagi ngapal-ngapalin di belakang. Dan gini, kalau gue itu kan modalnya spontanitas. Memang gue research dulu pasti. Tapi kalau lu kan lu tuh word by word lu harus apalin. Jadi di belakang tuh lu ngapalin. Betul, itu ngapalin. Kalau tiba-tiba namanya manusia blank, kalau misalnya nih, lu ngeliat orang tiba-tiba, itu kan pengaruh mata orang ke lu kan. Lu switch anjing, gue lupa sama sekali. Pernah nggak begitu? Pernah, pasti. And then what did you do? Ya ada mungkin kelelahan jam terbang segala macam, itu teknik-teknik tadi yang aku serap akhirnya. Briefing lah, atau bahas materi aku yang sendiri. Gitu. Jadi pokoknya sebisa mungkin orang nggak boleh tahu kita ngeblank. Oh, oke. Gitu. Betul. Jadi udah dari awal tuh udah ngeliat situasi kan sebelum tampil apa yang bisa dimainin. Nah itu tuh buat senjata kita nanti akan kita keluarin di mana. Kalau misalnya materi gue yang ini kena, ini gue keluarin. Ini nggak gue keluarin. Karena udah goal. Kalau kurang ini akan gue sikat. Oh, gitu. jadi udah ada ibaratnya apa tuh bahasanya kalau anak-anak muda zaman dulu ada kuncian. Ada pegang, benar. Iya dong. Kalau malam minggu harus ada kuncian, coy. Berat kalau enggak. Oh, dia nggak bisa ya ini masih. Iya. Kuncian tuh ibaratnya kalau udah mendesak banget, itu udah masih ada dia gitu loh. Oh, oke. Tapi pernah nggak namanya selucu-lucunya Kiki Saputri? Because you are funny. Menurut gua lo itu God given talent. Amin. You and me tuh punya God given talent. Dulu Olga tuh juga adalah menurut gua salah satu komedian yang gua tuh bisa angkat topi. Dia apapun dia berdiri aja dia baru ngelirik, orang udah bisa ketawa. Itu God given talent. Tapi ada juga skill yang bisa dipelajarin ya Ki gitu. Tapi gini, pernah nggak melempem? Lo udah bikin materi deng melempem? Pernah banget itu ya. Waktu pas awal-awal viral roasting menteri, roasting pejabat diundang ke salah satu perusahaan di Surabaya. Itu pertama kali aku naik pesawat keluar kota. Tahun 2019. Wait, jadi lu pertama kali, Kiki Saputri pertama kali naik pesawat terbang umur berapa? 2019 berarti 26 tahun. Jadi the whole time dari kecil sampai 26 tahun lu nggak pernah naik pesawat terbang? Naik pesawat berkat stand up komedi. Deg-degan gak lu? Takut lah. Takut Kak, gue gak tidur. Oh my God. Takut kayak apa amit-amit lah kalau terjadi gitu. Terus, jadi dari kecil gak pernah naik pesawat Ki? Enggak pernah. Naik pesawat Taman Mini doang. Yang di museum, iya. Terus, oh my God. diundang ke sana. Dulu kan aku sebagai stand up komedian. Diundang ke sana terus aku tuh nggak tahu kalau di mata orang-orang aku tuh diundang sebagai roaster. Maksudnya di kepala mereka nih ini kalau datang akan ngecengin siapa. Nah aku jadi kayak masih stand up biasa kayak stand up pada umumnya kalau diundang-undang. Terus tiba-tiba
pas aku cerita tentang diriku ya, menurut aku tuh materi yang selalu kena aku bawain di mana-mana loh. Terus kayak mereka tuh nggak apa lagi bos-bos direktur, mereka tuh kayak nggak mau tahu tentang apa yang aku omongin. Iya. Pas abis itu aku masuk ke tengah, aku bahas soal mereka, baru. ya aku say thank you soal aku diundang di perusahaan ini, bapak direktur ini, baru tuh ketawa karyawannya. Di situ aku tahu ternyata ketika aku diundang sama orang atau perusahaan, aku harus roasting orang. Karena lo udah punya image sebagai seorang roaster. Iya, dan sekarang job aku seperti itu. Diundang ke perusahaan untuk nge-roasting ya. Roasting direktur yang ketawa karyawannya. Ajaib yang sangat aneh. Memang Tuhan tuh punya sense of humor yang kadang-kadang sangat unik ya untuk memberikan pekerjaan sama kita. Coba lo pikir, lo diundang orang dibayar mahal untuk ngecengin orang. Coba, udah gitu yang dicengin juga orang-orang yang gajinya ibaratnya ya Allah. Cuy, iya kan? Tapi nggak lengkap kalau kita tidak mengundang ya kan calon suami dari Kiki Saputri. Hai Riz, sini dong calon palsu. Hello. Nggak ada perjanjian ini. Gak apa-apa 10 juta bagi 2. Yang goyang bininya doang ntar yang joget ya. Masa di kontrak 30? Mahal banget sih Ki. Ri apa kabar? Baik Kamel. Suaranya Bintang lagi sakit. Iya lagi sakit nih. Apa jangan sama kamu? Cowok ya. Jangan-jangan ini ternyata cowok yang selama ini sering banget ikutan kontennya Ki. Jujur ya, lu tuh pacaran berapa lama sih resminya? Resminya 4 bulan. 4 bulan? Iya. Terus lu nekat mau kawin langsung? Iya. You guys sure? Sure sih. Yakin. Kalau aku sih sure ya, kalau dia nggak tahu. Kalau lu lebih ke pressure kayaknya ya. Kayak pressure deh kayaknya. Jujur, kenapa? Kayaknya kalau gue lihat lu bukan model yang pansos sih. Kalau gue lihat, lu tidak menikmati sebenarnya. Oh, gue mau Kiki Saputri, kayaknya enggak itu tujuan dan agenda lu. Kan kelihatan tuh cowok-cowok yang begitu kan. Tapi apa yang bikin lo yakin sama nih perempuan? 4 bulan lu kalian cuma pacaran. Yang pacaran lama aja nggak jaminan kawinnya. Betul. Right? Kenapa lu yakin? Kalau lihat Kiki itu, aku lihat dia baik banget loh Kak Mel. Baik satu. Baik iya sih, gue Kedua, setuju. dia tulus banget orangnya. Bener-bener tulus banget. Enak. Ngobrolnya enak. Nyambung, karena kan lu S2 tadi lu bilang. Nyambung banget sama Kiki ngobrolnya. Oh iya? Iya, kayak dari awal aku ketemu pun, tunangan kedua, ketiga kayak ngobrol tuh udah kayak kenal 2 tahun, 3 tahun gitu loh. Kayak nggak ada perkenalan baru gitu. Oke, makanya Tinder lu ya. Jujur deh, lu kan tadi kalian berdua tuh kenalan dari bukan Tinder ya? Bukan. Jangan disebut, kan bukan nggak sponsor dia. Oh iya. Aplikasi dating. Apa? Aplikasi dating. Aplikasi dating. Apa? Iya, Bimble. Bimbel. Bimbingan belajar lo berdua. Oh, gue Sony Sugema gue. Tahu nggak lo? SSC di Kalimalang ya. Sony Sugema College. Dulu zaman susah nggak bisa tuh masuk situ gua tuh. Gak bisa. Tapi kenapa? Kan lu maksudnya gini. Kok lu nggak, maaf ya Ki, kok lu nggak malu untuk masuk website perjodohan? Kan lu artis. Nggak semua artis berani lo. Karena hopeless. Anjir. Iya. Nah sekarang di dunia pertemanan aku, di circle aku udah pada nikah. Yang belum nikah, ya berarti zong. Nggak juga nggak, tapi maksudnya kayak udah semakin dikit banget kan. Betul. Minta kenalin teman. Kalau maksudnya gini, kalau orang-orang yang kenalnya kayak teman aku nih kerja di BPJS, kenalin dong teman-teman lu atau jadi polisi, mereka insecure. Karena artis ya. Takut artis gini-gini. Terus akhirnya udah mau nggak mau download aplikasi dating. Bener-bener kayak random orang, stranger. Karena emang lu pengen kawin Ki? Pengen, udah nggak kuat nahan. Gedeg banget gue. Lakinya menikmati. Kayak as if I'm ready gitu. Tapi kalau lu lu kenapa? Maksudnya kan lu berdua tuh you guys seems totally different gitu. Lu orangnya kalem, Kiki orangnya begini. Apa yang bikin lu tertarik sama Kiki? Emang Kiki secara fisik tipe lu? Ya. Bukan. Enggak. Jawab aja. Aku ngeliat dari fisik sebenarnya kalau cari pacar sih. Tapi cantik dong menurut lu. Cantik memang cantik. Menarik dong, iya tapi kan? Lihat dari sifatnya dia. Apa karakter Kiki? Baik sama tulus itu nomor 1. Terus dia kayak dengar perjuangan dia dari dulu kan, kayak gila nih cewek hebat banget, itu struggle banget. Jual kesedihan bro. Selalu berhasil. Rating naik. Rating selalu naik. Oke, kita masuk langsung. Siapa yang akan merosting Kiki Saputri, Mr. Reportase? Wow. Mr. Reportase, yang adalah singkatan dari Mr. Rempong banget deh, Oke, lanjut. Kiki Saputri. Malu-malu komedo komunitas Melanie Ricardo yang ada di rumah. Mau banyak komedo, tetap kalah sama Leslar.
gak kelawan. Bener. Itu Oke. enggak, bentar. Kalau Lester bukan fans, jadi tentara Rusia. Ini udah pada tahu dong kalau Kiki ini suka ngebakar-bakar. Roasting. Yes. Jadi butuh pemadam kebakaran di sini. Oh makanya nih. Memadamkan situasi yang Lagi panas. ya kan? Iya. Ayo. Pucet banget. Belum ditacap ya. belum ditacap. Oke, bintang tamu kita pada hari ini seorang artis, Yes. komedian ternama nomor Amin. 1. Amin. Sedang naik daun, kita sambut Kiki Fatmala. Iya. Fatmala ya. Bukan ya dong. Iya, Kiki Farel. Kiki Sa Princess. Saputri, betul, Bener dong? Princess. Betul. Oke, Kiki Saputri atau Kiki Rizky Nurasli Saputri Yes. SPD. Iya. SPD apa sih? Sarjana Pendidikan. Bukan, sarjana percaya diri. Kiki banyak mendapat piala atau penghargaan dalam berbagai macam ajang. Baru-baru ini Kiki mendapatkan penghargaan sebagai komedian wanita terpilih dari Anugerah Komedi Indonesia. Tepuk tangan dong. Hebat Kiki. Perasaan duluan gua Ki. Karena aku dorong dalam. Itu finalisnya semuanya bagus loh. Iya, Komunikasi bagus. bener. Alhamdulillah ya rezeki ya Ki. Amin, amin, Iya, amin. alhamdulillah. Rezeki calon pengantin juga. Amin. Calon dede ya. Ups, jadi. Ya Allah. Jadi ini nih. Jangan dibongkar dong, ntar keluarin di video nikah siri. Emang Dede, bukan kakak. Ya Allah, udah ini masih hangat nih lagi diserang nih aku nih Instagram aku nih. Diserang? Gara-gara semalam roasting. Lanjut. Oke. Iya. Dan Kiki memiliki banyak program acara yang bagus. Yes. Tapi sayang banyak yang bungkus. Betul. Mohon maaf kalau itu gue gak bisa ketawa. Sama. Bukan karena nggak bagus ya, karena aku tuh nggak mau terlalu capek aja. Oh, Lebih iya. baik ngurusin Kali dia. aja ntar kayak Raffi Nagita bikin program berdua, ya kan? Oh iya. Oh, darah suci. Beda. Oh iya benar. Oke, terakhir nih, Iya. saya Miss Reportase mau pamit. Yes. Thank you Kiki, mohon maaf. Terima kasih. Kakak bro, sukses pokoknya segala usahanya Siap, ya, amin. lancar sampai hari H. Amin. Januari nanti kita tunggu kabar-kabarnya. Undang lagi ya Kamel ya. Amin. Bawa Dedi mungkin ke sini. Amin. Langsung. Langsung. Hitung-hitungan tanggal tuh. Perasaan nikahnya bulan ini deh. Ilmu cocokologi. Iya. Jadi begitu ya. Oke, Ter, bilang cakep ya mau pantun nih. Yes, oke. Ke Cina ada Tomingse. Cakep. Sampai ketemu di reportase. Thank you, Mr. Reportase. Kalau lo kenapa kenapa diserang di Instagram lo? Oh, baru kemarin. Iya, kenapa? Acara Indonesia Dangdut Award. Iya, So roasting penyanyi-penyanyi Iya. dangdut. Lo nge-roasting Lesti? Ada si Putri itu pernah dekat sama Hari. Ya. Terus Hari itu dekat sama Lesti. Aku Tahu, bilang tahu. bagus lah, nggak usah. Aku bilang gitu. Karena kalau nggak nanti kalau Hari sama Lesti, masa Putri sama Bilar? Aku bilang gitu. Kalau Putri sama Bilar nanti Putri nggak ada di sini hari ini. Lagi cabut laporan. Gue bilang gitu doang. Kan bener dong cabut laporan. Emang gimana fitnahnya? Terus Gimana kamu faktanya? diserang? Diserang katanya bilangnya dasar Kompor. nggak kasihan sama Lesti. Justru karena kasihan. Tapi lu termasuk artis yang membalas, lu ributin di lapak komen, apa lu udah? Aku mah aku ketawain gitu. Iya. Wakok gitu kayak aku bercandain aja, aku pin-pinin gitu keren. Kayak gitu kayak biar rame aja terus kayak Kak Kiki gak usah balasin nggak apa-apa biar selalu aja hari Sabtu gue rame. Tapi gak dibawa ke hati ya? Iya. Lihat Instagram dia, aku insecure terus kayak aduh jaksel banget nih kayaknya terlalu orang kaya Tapi kayaknya kan nggak lu cocok. artis. Nggak tahu kayaknya nggak cocok aja jadi lagi nama Gatot Subroto. Ya nggak pas ya, Say. Iya. Tapi sedangkan tadi Kiki tidak menutupi sama sekali bahwa ayahnya adalah tadinya bekerja Iya. sebagai seorang ojek pangkalan. Terus lu gimana? How can you tell that to your mom and dad? Mama papaku nggak pernah permasalahan itu sih. Yang Wow. penting mama papaku akunya nyaman, Kikinya baik juga ke orang tua aku, ya udah. Aku pasti lanjut. Penting harus tuh mama papaku dulu.